Sekalipun kita nggak tatap muka, ketemu muka, bisnis ini bisa jalan. Itulah kenapa di saat pandemi perusahaan lain nyungsep, ini naik. Oh, jalan itu harus begini ya, harus pergi keluar rumah ya, harus begini ya, harus tinggalin keluarga ya, harus ini ya. Saya bilang, dari tempat duduk saja bisa. Di 3-5 bulan pertama apa yang Anda lakukan? Kalau Anda nyantai-nyantai, Anda tidak akan melakukan. Papa kerja nak. Makanya begitu Anda putuskan untuk fight di bisnis ini, jangan kasih kesempatan kendor. Terima kasih. Untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting, ya. Memang hari ini saya merasa bahwa saya belum layak sebetulnya berada di panggung ini. Kaitannya dengan pengalaman saya di bisnis bahan mall. Beberapa di antara Anda lebih lama daripada saya, ya. Tapi kenapa saya yang dipilih? Bukan kita lebih hebat, ya, bukan lebih hebat. Tetapi kembali lagi, panggung itu hanya untuk tempat orang yang buktikan. Nah, teman-teman semuanya, ya, teman-teman semuanya, siapa yang di sini dalam waktu dekat pingin jadi apprentice? Oke, berikan tepuk tangan, ya. Oke. Anda tahu nggak apprentice itu ada duitnya? Tahu nggak? Tahu. Nah, motivasinya adalah apakah Anda tertarik karena duitnya, atau Anda tertarik karena ingin menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan lebih dibanding saat ini? Atau Anda ingin memberikan kebanggaan buat orang-orang yang Anda cintai? Mau? Mau, ya. Karena saya percaya saat Anda maju ke panggung, ya, kebanggaan orang yang selama ini nunggu Anda itu akan tercurah. Mereka akan senang sekali, bangga sekali. Hari ini setelah sekian lama, teman-teman, saya mau kasih jujur kepada Anda, ya. Saya turun dari panggung, istri saya menangis. Dia memeluk saya dan kemudian menangis. Mungkin bagi teman-teman itu hal biasa, tapi bagi saya itu adalah tanda bahwa dia bangga. Saya punya prestasi di sini. Ini saya mau kasih cerita dulu sebelum masuk ke dalam materi, ya. Memulai bisnis ini bagi saya tidak mudah, karena saya pernah berada di puncak sebuah bisnis, dan kadang orang memulai hal yang baru itu berpikir apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Ih, Anda dulu begitu kok jadi kayak gitu, kasihan banget ya begini-begini. Itu bisa jadi beban buat kita. Anda mengerti maksud saya? Karena tadi Pak Mustaqim juga menceritakan, Pak Ismet juga menceritakan, itu menjadi beban, menjadi tantangan tersendiri. Tapi di saat saya mendengar dari istri saya, ayo Pak buktikan, itu menjadi kekuatan baru buat kita. Yes. Dan saya memulai bisnis ini dengan diam-diam. Dengan diam-diam. Saya bukan tipe orang yang agresif langsung. Ini berbeda keadaan saya dulu dan keadaan saya sekarang lain. Dulu saya memulai bisnis jaringan dalam keadaan susah. Penasaran ingin jadi orang sukses. Kalau yang namanya orang penasaran, siap kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena ingin sukses. Tapi kondisi saya sekarang lain, teman-teman. Kondisi saya sekarang lain. Bukan saya sedang ingin mengangkat diri saya, tidak. Tapi saya saat saya dikenalkan bisnis ini oleh Mas Eko, posisi saya bukan seperti saat jadi penjual roti. Motivasi saya lain. Saya tidak mau menurunkan yang namanya kualitas diri saya. Saya tidak mau menurunkan. Kalau saya adalah pejuang. Jadi saya mau diakui oleh teman-teman semua. Kalau saya juga berjuang. Sampai titik di mana saya menjadi seorang apprentice, saya berjuang. Mungkin teman-teman nggak tahu. Sekalipun saya senyap, nggak kedengaran. Tapi saya setiap hari Selasa, saya ngadakan yang namanya meeting khusus member yang masih merah. Setiap hari Selasa, setiap hari Kamis, saya selalu bikin meeting khusus tim-tim yang sudah hijau. Setiap hari Sabtu, baru hari ini kita geser ke hari Minggu, itu adalah presentasi online, presentasi boom sendiri. Saya bilang sama istri saya, karena istri saya nggak percaya kalau dengan online bisnis bisa jalan. Karena saya dari meja ngomong begini-begini, istrinya saya nggak percaya. Tapi saya bilang, "Mah,
Dunia sudah berubah. Tidak harus ketemu untuk meyakinkan orang. Akhirnya saya praktekkan. Nah, kemarin tanggal 3 Juli itu bagi saya adalah momen, karena kita diajak istri ya untuk jalan-jalan bersama keluarga, liburan keluarga ke Bandung. Saya ngomong sama istri saya, karena bagi saya ini adalah momentum untuk membuktikan kepada orang tercinta saya bahwa sekalipun sepertinya saya tidak melakukan sesuatu yang wow, tapi ada hasilnya. Akhirnya kita booking hotel, kita cari transport ya eksekutif, dan saya bilang sama istri saya, "Ma, semua saya bayar dari bisnis One More." Yes. Saya tarik bonus 1/4 bulan ya, bonus saya 1/4 bulan saya tarik, jumlahnya 27 juta. Saya bilang sama istri saya, semua saya bayar. Bukan saya mau sombong dengan istri saya, supaya saya bisa membuktikan omongan saya. Sekalipun kita nggak tatap muka, ketemu muka, bisnis ini bisa jalan. Itulah kenapa di saat pandemi perusahaan lain nyungsep, ini naik. Saya ingin buktikan, karena bisnis ini masuk saat pandemi. Kenapa bisa naik? Saya penasaran. Karena banyak perusahaan lain kalau ketemu dengan saya, "Mas, susah sekarang, marketplace juga kacau." Banyak orang yang ngomong seperti itu. Tapi kenapa bisnis ini naik? Saya penasaran. Nah, setelah saya bisa membuktikan dan ada hasilnya, saya buat liburan dengan istri saya. Kan berangkat tanggal 3 itu ya. Tanggal 8 itu adalah tanggal ulang tahun pernikahan kami. 8 Juli kemarin. Disitulah saya ngomong sama istri saya sekaligus sama anak-anak saya. "Ma, anak-anak, Papa sekarang berada di bisnis yang Papa harus berjuang lagi. Beda dengan bisnis sebelumnya yang Papa duduk aja uangnya tetap masuk. Jadi Papa mohon izin, karena setelah ini mungkin Papa kan jauh lebih sibuk. Jangan lagi kamu ngomong kalau Papa lagi lihat HP, dikira lagi main HP. Papa kerja, nak." Saya bilang sama anak-anak saya supaya mereka mengerti, sekalipun papanya pernah jadi orang sukses, berada di peringkat tertinggi, tapi saat masuk di bisnis yang baru, Papa dari nol, Pak. Saya harus merangkak. Saya tersinggung kalau ada orang ngomong Anda bisa mencapai prestasi karena melakukan sesuatu yang tidak benar. Saya kerja. Tapi semakin bijaksana hidup kita, itu kita kerjanya harus efektif. Karena keluarga juga butuh perhatian. Pekerjaan kita sebelumnya, bisnis kita konvensional. Karena kebetulan istri saya seorang owner restoran juga, harus berbagi waktu. Kalau saya harus kerja keras seperti saya waktu memulai dulu, habis keluarga saya. Saya jalannya pelan tapi pasti. Saya selalu komunikasi dengan dolen-dolen saya. Kita jangan kerja terlalu gila. Pakai otak. Terima kasih. Pakai kebijaksanaan. Supaya orang di luar sana nggak benci. Oh, jalan kaki itu harus begini ya. Harus pergi keluar rumah ya, harus begini ya. Harus tinggalin keluarga ya, harus ini ya. Saya bilang, dari tempat duduk saja bisa. Teman-teman nggak usah iri dengan saya kalau berapa bulan menjadi apprentice, Pak Ismet bisa lebih cepat, yang lebih cepat. Saya jalankan bisnis ini bukan sejak 1 April. Saya jalankan bisnis seperti ini sejak saya masih mahasiswa, teman-teman. Saya terjun di bisnis ini sudah lebih dari separuh umur saya. Jadi teman-teman nggak usah itu, Pak Anda cepat banget. Tidak. Saya sudah memulainya dari bertahun-tahun yang lalu. Tapi bagi Anda yang baru kenal One More baru saja, dan Anda baru memulai, dan 2 bulan atau 1 bulan jadi Rocky, itu luar biasa. Nggak usah iri dengan yang lain. Pak Ismet cepat, karena Pak Ismet juga punya pengalaman. Pak Mus makin cepat, karena beliau punya pengalaman. Barusan cerita di belakang sana, bagaimana susahnya beliau
1,5 tahun yang lalu sebelum kenal bisnis ini. Tapi kenapa mereka bisa cepat, Pak? Ya karena mereka totalitas. Yes. Mereka totalitas, konsisten, persisten, komitmen buat keluarganya. Bukan panas-panas tai ayam. Jadi Anda nggak perlu iri dengan yang lain. Tapi temukan saja apa yang membuat Anda termotivasi. Anda nggak bisa dibandingin dengan saya, dengan Pak Ismet atau yang lain. Pembanding Anda adalah Anda sendiri. Kalau di perusahaan sebelumnya Anda nggak sukses, evaluasi apa yang Anda lakukan. Bisa jadi Anda berhenti belum pada saatnya. Saya nggak menyangka hari ini saya ngomong sekeras ini, sesemangat ini. Nah, materi saya adalah tentang konsisten, persisten, dan komitmen. Ini penting sekali, teman-teman. Saya sedih kalau mendengar teman yang lebih dulu daripada saya pernah semangat, tapi sekarang sudah tidak semangat lagi. Pernah mencapai peringkat tertentu, tapi kemudian tidak naik-naik lagi karena tidak konsisten. Padahal Pak Yudi tadi katakan, Anda sedang berada di golden time sebuah perusahaan. Momen yang luar biasa. Sangat rugi kalau Anda menyia-nyiakan. Saya join di saat One More sudah berjalan lama, tapi saya nggak mau kalau kemudian saya tertinggal. Saya pernah menuliskan dalam sebuah Facebook, pesawat akan terbang melintasi pulau, melintasi negara, itu ditentukan oleh 3-5 km kecepatan pesawat di landasan pacu. Pertanyaan saya adalah, di 3-5 bulan pertama apa yang Anda lakukan? Kalau Anda nyantai-nyantai, Anda tidak akan pernah terbang. Dan saya sekarang sedang berada di bulan keempat. Jadi saya mohon izin sama Pak Ismet, nanti malam saya mau konsultasi dengan beliau. 3 bulan pertama mohon maaf saya nggak berani ngontak-ngontak beliau, malu, ya. Karena seorang pejuang itu dekat-dekat sama orang hebat itu malu kalau nggak ada prestasinya. 3 bulan pertama saya bangun bersama tim secara senyap, bekerja sama dengan Pak Eko Wahyudi. Tapi kemudian saya mulai muncul, dan sekarang kayaknya foto saya tersebar ke seluruh Indonesia. Pesan saya adalah gunakan foto itu sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk menyakiti pihak lain. Ya, itu pesan saya. Untuk kebanggaan boleh, tapi jangan sampai menyakitkan pihak lain. Nah, ini sudah masuk ke bulan 4. Pak Ismet, ya, setelah ini akan sering saya ganggu. Saya siap belajar dengan Om Ismet, dengan Om Eko. Karena setelah bulan keempat, izinkan saya tidak santai-santai lagi. Perlu konsistensi, teman-teman. Langkah itu tidak harus selalu langsung cepat, tapi langkah itu terus berjalan. Itu bentuk dari konsistensi. Jalan terus, walaupun hasilnya belum terlalu kelihatan. Jalan terus. Jangan terintimidasi hanya gara-gara bonus Anda sedang tidak besar. Jangan terintimidasi sekalipun Anda berlama sekali peringkatnya Rocky. Anda harus bangga. Ada di sini yang sudah Rocky lebih dari 6 bulan? Ada? Oke. Lebih dari 1 tahun ada? Saya ingin kasih pesan kepada Anda. Mencapai tahap peringkat itu harusnya memberikan Anda kebanggaan. Tapi saya sering mendengar banyak orang itu menyakiti dirinya sendiri. Lah, aku main Rocky kok. Lama-lama apa kebanggaan Anda hilang? Makanya waspadalah. Salah satu bahayanya jalankan bisnis ini adalah kalau Anda tidak konsisten. Kita ini seperti orang yang sedang jalan menanjak, teman-teman. Permulaan sebuah bisnis jaringan itu bukan jalan datar, teman-teman. Ini jalan menanjak. Anda lengah sedikit, melorot. Lengah sedikit akan turun lagi. Makanya begitu Anda putuskan untuk fight di bisnis ini, jangan kasih kesempatan kendor. Oleh apapun, oleh siapapun, oleh keadaan apapun, jangan izinkan kendor. Lawan.
Banyak kisah kok. Banyak kisah orang-orang sukses di bisnis jaringan di bulan-bulan awal, bahkan sampai setahun pertama ini nggak ada apa-apanya, tapi dia konsisten, nggak pernah kendor. Sekalipun temennya pada nyalip-nyalip, dia tetap kembali lagi. Orang yang konsisten pasti punya kesempatan. Ada momen tertentu yang membuat dia berani melompat. Dan itu hanya terjadi kepada orang yang konsisten. Karena di suatu kondisi, di saat Anda tetap konsisten, pertemuan tetap datang, presentasi terus berlanjut, sekalipun hasilnya belum jelas, sekalipun hasilnya belum besar. Karena di saat Anda ketemu momentum, Anda akan menemukan diri Anda berbeda dari diri Anda yang kemarin. Mungkin selama berbulan-bulan Anda presentasi, orang nggak join-join, tetap berjalan, tetap punya keyakinan, terus lakukan. Tapi di saat Tuhan sudah membuka pintu gerbang keberhasilan Anda, rasanya kok mudah sekali. Oke, dia join ya. Bukan karena mudah, karena Anda semakin bertambah levelnya, keyakinannya bertambah, cara ngomongnya bertambah, pengaruhnya bertambah. Ini yang luar biasa. Perlu konsistensi, ya. Banyak orang sebenarnya hebat, tetapi tidak menyelesaikan apa yang dimulai. Benar? Anda kenal kan banyak orang hebat. Wah, pertama, wuss, tahu-tahu nggak ada. Karena apa? Ya karena dia tidak menyelesaikan apa yang dimulai. Tanpa konsistensi tidak akan bangun apa-apa. Membangun itu sesuatu yang dilakukan secara konsisten, dibangun sampai akhirnya terbentuk. Nah, bisnis ini perlu dibangun, bukan cuma sekedar dijalankan, dibangun. Anda tanya sama klien Anda, bangunan bisnis Anda akan dibikin seperti apa? Nah, ini banyak orang yang nggak ngerti. Modal semangat, modal dipamerin dolar, kemudian jalan dengan semangat, tidak tahu mau jalan kemana. Ada saatnya Anda duduk bersama klien Anda, klien, bisnis saya ini strukturnya baru dibangun seperti apa, nanti ke depan saya akan seperti apa. Itu secara struktur. Diri saya dibangun seperti apa. Bisnis ini kompleks, teman-teman, kompleks. Bukan sekedar menawarkan produk, bukan sekedar bikin jaringan. Salah satu tantangannya adalah banyak orang yang sering tidak setuju dengan Anda. Nawari dia ngejek, Anda tersinggung. Menawarkan produk dia nggak beli, Anda sedih. Begitu join nggak jalan, Anda manggil. Begitu jalan, hilang. Begitu muncul lagi, utang. Banyak kejadian-kejadian yang membuat kita itu campur aduk hati kita ini. Ini serunya bisnis ini, teman-teman. Maka kita kagum sekali dengan teman-teman yang sukses. Mereka adalah orang yang sanggup, orang yang pintar mengelola perasaannya. Nah, Anda siap nggak itu? Iya. Kalau bonus lagi gede Anda semangat, itu normal. Itu normal. Tapi kalau bonus lagi turun Anda tetap semangat, itu luar biasa. Jaga perasaannya. Bahwa Anda ini orang besar jangan ditaklukkan karena bonus lagi turun. Justru kalau lagi turun, cari tahu, ngomong sama upline-nya, apa yang menyebabkan turun. Duduk bersama upline-nya, jangan salahkan bisnis ini. Mulai dari kecil, maka problem besar akan menjadi kecil. Masalah itu dihadapi, jangan dihindari. Hadapi. Anda punya dolar pasti macam-macam toh, nggak semua menyenangkan Anda. Betul nggak? Tapi Pak Ismet tadi kasih satu pernyataan yang luar biasa. Orang yang kita ajak langsung, setuju nggak setuju, dia harus bonusnya besar. Kalau dia nggak mau, kita bikin besar bonusnya. Kenapa? Ini marketing plan-nya beda, men. Masa kalah sama orang baru? Kalau saya nggak tahunya ada kelebihannya, saya nggak mau bisnis ini. Justru kan ada sesuatu yang menarik. Salah satu ciri leader yang hebat adalah dia membantu siapapun. Dan itu sudah kita lakukan di bisnis sebelumnya. Siapapun di titik manapun, di kedalaman manapun. Walaupun kita tidak langsung mendapatkan imbasnya, betul nggak? Tapi luar biasanya bisnis ini. Kalau Anda bisa membantu orang yang Anda ajak bonusnya 100 juta. Kalau peringkat Anda apprentice, Anda akan dapat 50 juta dari dia. Lah, ngerti nggak sampean?
Ngerti nggak nih kira-kira teman-teman ini? Masa kalah sama yang baru? Ya, konsisten adalah kemampuan untuk melakukan secara terus menerus. Ya, Anda harus siap berjuang terus menerus. Sampai kapan, Pak? Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Ya, Anda harus punya tidak hanya kekuatan, tidak hanya punya kecepatan, tapi punya daya tahan. Bisnis ini perlu banyak daya tahan. Masa ditolak orang aja udah langsung lemes? Bonus 2+1 nggak kena, langsung menghilang. Begitu merah, nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Justru kalau merah, mendekat. Mendekat, kalau Anda merah, mendekat. Ya, berikutnya, persisten. Nah, persisten bukan hanya kemampuan untuk bertahan terhadap hal yang sukar. Sudah ketemu nggak hal yang sukar? Sudah ketemu? Hal yang sukar sudah ketemu? Di bisnis ini apa yang sukar? Hah? Ditolak orang? Apalagi rekrut? Apalagi? Ada nggak yang merasakan sesuatu yang berat sepanjang Anda jalan? Ada nggak yang ditawarkan apa? Ditawarkan bisnis ini kemudian balang? Ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Normal-normal aja kan? Normal-normal, nggak ada yang balang, ya kan? Kalau sampai Anda dibalang berarti salahnya Anda. Ya. Kalau kita bawa informasi baik kok dia balang, berarti Anda salah menyampaikannya. Ya. Kemudian apa? Kekuatan seseorang tidak terletak pada besar tubuhnya, tapi dari kegigihannya. Yes. Gigih. Tidak ada sejarahnya orang sukses di bisnis jaringan nggak gigih, nggak ada. Kalaupun pernah kesondol, habis itu yang melotrok mana? Itu hanya kena tsunami sebentar aja, bus. Begitu airnya kembali, lagi. Kesondol doang. Tapi harus gigih. Nah pertanyaannya, Anda punya nggak kegigihan itu? Persisten meningkatkan kemajuan. Orang yang persisten, orang yang tahan uji, tahan banting, itu akan ada kemajuan sekalipun belum uangnya. Kemajuan dari mana? Cara ngomongnya jadi bagus, meyakinkannya lebih bagus, pengetahuannya lebih bagus. Jadi kalau Anda ditolak, itu Anda harus berterima kasih. Ya mulai besok ya kalau ada orang nolak, alhamdulillah, ya, sampai rumah. Nggak apa-apa, nangisnya di rumah. Karena pejuang itu jangan tunjukkan tangisnya di luar, di rumah saja. Begitu keluar rumah, sepakat lagi kan gitu, ya. Bukan kuat, tapi yang ulet lah yang menjadikan mereka manusia besar. Ulet. Anda punya nggak keuletan itu? Ya, harus punya. Anda sudah berada di bisnis yang bagus, teman-teman. Berada di bisnis ini masih baru, teman-teman. Ini baru bicara Indonesia, teman-teman. Baru bicara Indonesia, ya. Ini saya mau kasih cerita sedikit, ya. Ada dolen saya, yang saya ceritakan dolen saya biar nggak kelihatan sombong, ya. Dolen saya ini punya teman di Kanada. Akhirnya dikontak. Aku punya bisnis begini, produk begini. Akhirnya video call dengan kita dan Mas Eko. Akhirnya mereka bergabung. Begitu bergabung, mereka langsung ambil paket bronze. Dan luar biasanya, omsetnya langsung masuk. Setelah dicek oleh Mr. Gurkan, ternyata orang itu adalah 001 Kanada. Akhirnya orang itu nawarkan ke temannya yang di Toronto atau di mana itu, berkembang begini. Ini kita baru bicara Indonesia. Jadi kalau Anda ditolak cuma tetangganya doang, hei, dunia masih luas, men. Teman kuliah Anda nolak Anda semua, jangan menyerah. Dunia masih luas. Bisa jadi Anda memang tidak rezeki nawarkan ke teman-teman Anda, tapi Anda rezeki nawarkan orang lain. Makanya harus ulet. Oke? Yang terakhir, Anda sudah berada di Bangor. Ada rencana pindah? Loh, ini saya tanya aja dari awal, betul ya Pak Anu ya kan?
biar tidak memenuhi data. Oke? Oke? Anda sudah memilih ini? Kalau Anda sudah memilih, percaya setelah ini akan ada banyak orang menawarkan kepada Anda. Sekarang hampir setiap hari teman-teman, rumah saya didatangi orang multi level. Dan saya tidak ngaku kalau saya nggak ikut One More. Karena saya hormati beliau menawarkan kepada saya. Begitu semangatnya mereka menawarkan, saya cuma menjawab, ya nanti Tuhan yang mengatur, Pak. Pak Anda, kalau ada celah bisa ya bergabung dengan kami, bla 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 bla. Terima kasih, Tuhan yang mengatur. Akhirnya saya punya banyak teman lama, teman banyak. Suatu ketika mereka pasti akan bertanya, Pak Anda jalankan bisnis apa? Baru di situ saya akan ngaku One More. Jadi teman-teman, komitmen penting sekali buat kita semua. Karena tanpa komitmen, perjalanan bisnis Anda pasti tidak akan fokus. Dan tidak ada bisnis seperti ini sukses tanpa fokus. Fokus. Fokus itu bukan berarti meninggalkan tanggung jawab Anda yang lain. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga, lakukan yang terbaik jadi ibu rumah tangga. Kalau Anda punya bisnis konvensional, jangan gara-gara One More bisnis Anda kendor. Kalau Anda seorang guru, lakukan pengabdian totalitas supaya orang bangga, seorang kagum. Ih, luar biasa dia ya. Walaupun sibuk sebagai seorang guru, ternyata dia leader One More yang sukses. Akhirnya orang itu bergabung bukan karena One More-nya, karena kagum dengan Anda. Ya, mengerti maksud saya kan? Mengerti. Nah, hari ini teman-teman, ya, saya akan belajar banyak kepada sahabat. Di saat beliau tinggal punya uang 50.000, ya, bersama Pak Mustaqim. Kalau beliau waktu itu tidak komitmen bahwa akan sukses di bisnis ini, sekalipun waktu itu mungkin belum ada kantornya, sekalipun produk masih terbatas, sekalipun pertemuan belum ada, sekalipun, tapi mereka tetap komitmen. Apa yang didapatkan dari orang komitmen? Hasil. Bahasa simpelnya adalah lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Karena suatu ketika kita akan menikmati apa yang orang lain tidak nikmati. Lakukan presentasi, lakukan konsultasi, hal yang tidak dilakukan oleh orang lain supaya nanti Anda menikmatinya. Ini adalah masa-masa perjuangan. Jangan protes kalau ada kesulitan, jangan protes kalau hasilnya belum sesuai harapan. Karena masa perjuangan teman-teman, jangan sampai Anda menyesal 6 bulan kemudian. Coba ya nek aku disini semangat, coba kalau aku disini nggak berhenti. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Hari ini saya lihat Anda semangat, matanya memancarkan semangat luar biasa. Semua ingin jadi apprentice, tapi dengar baik-baik kata saya, dengar baik-baik kata saya. Saya yakin, bukan mendoakan, tidak semua dari Anda akan bertahan. Nggak usah lirik sebelahnya. Anda tanyakan kepada diri Anda, sekalipun hari ini Anda semangatnya luar biasa, tidak semua sanggup bertahan. Siapa yang bisa bertahan? Orang yang konsisten, yang persisten, dan komitmen. Jika Anda menemukan dalam diri Anda, berarti mulai hari ini Anda sudah punya rencana untuk jadi apprentice. Terima kasih.